Ya, Shalom saudaraku. Saudara yang di belakang boleh angkat tangan, jelas dengar suara saya? Jelas saudaraku? Terima kasih. Hari ini kita belajar tentang karakter dibentuk dari keluarga. Karakter dibentuk dari keluarga. Sama-sama kita ucapkan 1, 2, 3. Ya, saya minta nanti WL tolong bantu saya baca ya, satu orang ya. Saudaraku, di sini kita belajar tentang karakter, ya. Apa itu karakter? Seberapa penting ini karakter? Apa beda karakter dengan talenta? Kenapa karakter harus diajarkan dalam keluarga? Kita masuk dulu penjelasan yang pertama, sama-sama kita baca. 1, 2, iya. Karakter adalah sifat kejiwaan yang membedakan seseorang dengan yang lain. Nah, jadi karakter itu adalah sifat ciri khas seseorang. Jadi kalau karakternya itu jujur, itu akan dibawa kemana-mana. Kalau jumpa dengan si A, misalnya ini ada pembicaraan, kawan, kalau kau jumpa dengan si A, letakkan aja uang 10.000 di kamarmu, tidak akan hilang itu. Oh ya? Iya, saya sudah kenal orangnya, ciri khasnya orang jujur. Jadi itu sifat akan dibawa kemana-mana, ciri khas. Tapi kalau si C, jangankan kau letakkan uang di meja, di dompetmu pun bisa hilang. Kenapa? Iya, pencopet ulung. Ciri khasnya adalah pencopet. Jadi karakter itu adalah ciri khas seseorang. Alangkah sedihnya kalau anak kita nanti ciri khasnya sebagai pencopet, pencuri. Oh Tuhan, jauh itu Tuhan. Kami berdoa semua di sini anak-anaknya menjadi anak-anak yang jujur. Katakan amin. Saudara, ini akan terbawa sampai dia tua. Kita baca yang berikutnya ini. 1, 2, ya. Talenta atau bakat adalah pemberian Tuhan, karakter adalah pilihan manusia. Apa beda talenta dengan karakter? Talenta itu pemberian Tuhan. Ada Tuhan kasih talenta kepada seorang pintar nyanyi. Ada talentanya musik. Ada talentanya mengajar. Jadi itu pemberian. Tapi kalau karakter adalah pilihan. Saya memilih jujur karena saya lihat jujur itu kebenaran. Saya lakukan setiap hari, maka karakter saya menjadi orang jujur. Jadi itu pilihan. Jujur dengan tidak jujur itu pilihan. Makanya Tuhan lebih suka melihat karakter, lebih penting karakter daripada bakat. Coba kita baca berikutnya. 1, 2, ya. Karakter harus terlebih dahulu dibentuk sebelum memegang kekuasaan atau keberhasilan. Nah, ini yang benar. Ayo bapak-bapak. Kalau nggak ada bapak-bapak atau mesti lajang, saudaraku, ini yang benar. Karakter harus terlebih dahulu dibentuk sebelum memegang kekuasaan atau keberhasilan. Yang paling penting saudaraku, khususnya kepada bapak-bapak, karena pemimpin dalam keluarga, bukan membangun bisnis. Yang paling utama bukan membangun prestasimu dalam pekerjaan. Yang paling utama adalah bahkan pelayan-pelayan. Yang paling utama bukan membangun pelayananmu. Yang paling utama adalah membangun keluarga. Yang percaya katakan amin. Bangun karakter keluarga, itu yang paling utama. Banyak orang tertipu. Kejar prestasi. Karakternya lemah. Dosa masuk, dia jatuh dalam dosa perzinahan.
Iblis menipu kita. Kejar keberhasilan. Apalagi ibu-ibu paling sering kepada anaknya begitu. Kau harus ranking 1. Harus ranking. Les kau di sana. Les bahasa Inggris, les matematika, les biologi, les apa lagi? Bahasa roh. Enggak ada ya. Semua les dileskan. Sampai anaknya stres belajar. Pikiran mamanya harus ranking, prestasi, prestasi. Kuliah ke luar negeri, S1, S2, S3. Karakternya nggak dibangun. Sampai di luar negeri, pulang-pulang dia balik ke Medan. Jadi homo. Ada baru saya dengar cerita, saya lihat seorang ibu menangis. Anaknya prestasinya bagus, seorang perancang busana yang terkenal di Indonesia. Tapi karena dia suka bergaul ke Belanda sana, orang tuanya lepas begitu saja tanpa dibina karakternya. Pulang-pulang dia bilang, "Ma, aku mau transgender. Aku mau ganti kelamin." Hati mama siapa? Hati ibu siapa yang tidak sedih mendengar begitu, saudaraku? Kalau itu yang terjadi, untuk apa S1, S2, S3 itu? Ibu ini menangis. Dia mau bilang apa? Dia bilang tidak, anaknya mati bunuh diri. Dibilang iya, sesuatu yang tak masuk akal dia. Laki-laki kok jadi perempuan. Macam mana punya anak nanti ini? Hanya nangis, menyesal dia. Dia sibuk bisnis, lupa dia membangun karakter anak-anaknya. Coba kita baca poin berikutnya. 1, 2, ya. Tingginya sebuah promosi harus diimbangi dengan kedalaman karakter, karena karakter merupakan pondasi kehidupan. Karakter itu pondasi. Saudaraku, kalau kita membangun gedung yang tinggi, pondasinya harus kuat, betul? Pondasinya itu harus dalam. Semakin tinggi bangunan itu, pondasinya harus dibuat semakin dalam. Karakter itu sama dengan pondasi. Jadi bangunan yang tinggi setinggi manapun, kalau karakternya lemah, pondasinya lemah, apa yang terjadi, saudaraku? Pasti bangunannya roboh, betul? Akan runtuh. Jadi setinggi apapun prestasi yang Anda kejar, setinggi apapun bakat, talenta, keberhasilan yang mau kita kejar, tanpa diimbangi dengan membangun karakter, pasti hancur. Orang karakternya yang tidak kuat akan gampang dimasuki dosa, akan gampang ditipu oleh iblis. Tapi kalau karakter kita kuat, kita bisa melawan tipuan setan, kita bisa melawan dosa. Sangat penting membangun karakter. Jadi mulai hari ini, saudaraku, kita sama-sama belajar. Fokusku apa sebagai bapak? Aku harus membangun karakter keluargaku. Dimulai dari karakterku, karakter istriku, karakter anak-anakku. Sekarang memang aku gak sempurna, tapi aku mau belajar untuk sempurna. Bapak-bapak setuju? Amin. Bangun karakter, saudaraku. Para pria paling banyak tertipu. Berhasil mengejar prestasi terus dalam pekerjaan bisnisnya. Dia lupa membangun karakter anak-anaknya, lupa membangun karakter sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Gak heran setelah dia kaya, kan banyak begitu pria ya, lagi susah sayang kali sama istrinya, cinta kali sama istrinya. Apalagi kalau istrinya ini memang orangnya bekerja, atau mungkin banyak sumber daya keuangannya, didukung prestasinya. Setelah kaya, gak heran kalau karakter gak kuat, suami beternak istri. Istri di sana, istri di sini, istri di situ. Betul?
Dia nggak puas lagi dengan satu istri. Itulah kalau karakter tidak kuat, saudaraku. Anak-anak narkoba. Akhirnya istrinya stres, selingkuh lagi. Apa gunanya engkau memiliki isi dunia ini, tapi jiwamu binasa, kata Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Buat apa kita memiliki seluruh dunia ini, tapi keluarga hancur, anak-anak hancur, buat apa? Apa gunanya seorang Anda yang kaya, tapi anak Anda tidak narkoba? Apa gunanya? Saudara, bangun karakter, saudaraku. Coba kita baca poin berikutnya. 1, 2, iya. Amin, saudaraku. Bakat, talenta membawa orang ke puncak. Tapi yang membuat dia bertahan apa di sana? Karakter. Contohnya apa? Contohnya Yusuf. Yusuf dengan Simson. Yusuf, dia memiliki karakter yang kuat. Simson karakternya lemah. Pencobanya sama-sama dicobai siapa, saudaraku? Sama-sama dicobai perempuan, betul? Sama godaannya. Sama-sama dicobai oleh wanita. Tapi Yusuf memiliki karakter yang kuat. Dia mempertahankan nilai-nilai yang benar, sekalipun harus korban masuk penjara. Itulah karakter yang kuat. Orang yang memiliki karakter yang kuat, pikiran, perkataan, perbuatan harus sama. Sama-sama belajar kita untuk mencapai itu. Dan dia mempertahankan nilai-nilai yang benar sekalipun harus korban. Yusuf mempertahankan nilai kekudusan. Dia nggak mau berzina dengan istri Potifar, sekalipun harus bagaimana? Masuk penjara. Itu orang yang karakternya kuat, saudaraku. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Yusuf prestasinya makin naik. Dia berada di puncak keberhasilan menjadi Perdana Menteri di Mesir. Pertanyaan, apakah setelah di puncak dia tetap bertahan atau dia jatuh? Tetap bertahan, betul? Dihormati di Mesir, sampai anak-anaknya pun dihormati di sana. Sampai bangsa Israel dipelihara gara-gara Yusuf. Karakter yang kuat membuat kita bisa bertahan di posisi puncak keberhasilan. Tapi apa dengan Simson, saudaraku? Simson diberikan talenta karunia yang hebat. Oh, dia punya tenaga yang luar biasa, sehingga dihantamnya, betul? Ribu-ribuan orang Palestina dibunuhnya. Tapi karakternya nggak dibangunnya. Ketika digoda perempuan dia jatuh. Akhir hidupnya sangat sedih. Matanya harus dicongkel. Dia mati ditimpa oleh bangunan. Pertanyaan, apakah kita mau seperti Yusuf atau Simson? Pertanyaan, renungkan dalam-dalam. Apakah anak-anak kita nanti jadi seperti Yusuf atau Simson? Ini PR kita sama-sama. Saya percaya iman kita sama, doa kita sama. Semua keluarga kita jadi seperti Yusuf. Yang setuju katakan amin. Amin. Bangun karakter yang kuat, saudaraku. Nah, bagaimana kita membangun karakter? Jadi sekarang pertanyaan, penting nggak membangun karakter? Sangat penting. Jadi prestasi harus diimbangi di apa? Karakter. Sekarang bagaimana kita membangun karakter? Sama-sama kita baca, saya minta tolong kepada WL. Ayat firman Tuhan ya. Matius 19. 11-15. Lalu yang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya ke atas mereka dan memandang mereka. Mendoakan. Matius 19 ayat 13-15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka.
Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Nah, pesan Tuhan hari ini saudaraku, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Hai bapak-bapak, ibu-ibu, bawa anakmu datang kepada Yesus. Maka Tuhan akan membentuk karakternya menjadi karakter seperti Kristus. Yang percaya katakan amin. Karakter nggak bisa diubah dengan motivasi. Karakter nggak bisa diubah dengan pengetahuan dunia. Karakter hanya bisa diubah ketika kita masuk hadirat Tuhan. Ketika kita berdoa, menyembah Tuhan, baca firman, maka Roh Kudus akan merubah cara berpikir kita yang salah. Menyadarkan kita akan dosa-dosa kita. Itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus membuat manusia insaf, berubah saudaraku. Jadi cara mengubah keluarga kita karakternya, datang kepada Tuhan Yesus. Inilah yang harus kita lakukan saudaraku. Bawa dirimu, bawa istrimu, bawa anak-anakmu, datang kepada Tuhan. Doa sama, memuji bersama-sama, baca firman Tuhan bersama-sama. Lihatkan, engkau akan melihat hari demi hari perubahan karakter keluargamu semakin diperbarui Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya saudaraku, saya bersyukur kepada Tuhan. Udah sempat beberapa mama kami gak ada doa keluarga. Biasa anak-anak sekarang agak susah. Lebih suka handphone daripada orang tua. Iya kan? So, rasa penderitaanku sama dengan penderitaan bapak-bapak di sini. Ibu-ibu sama ya. Kalau kita sudah lihat anak-anak megang handphone, udahlah, tak tersuruh. Apalagi mau diajak berdoa. Sampai saya, Tuhan, gimana caranya Tuhan? Aku kepingin anakku berdoa. Tapi puji Tuhan Allah kita dahsyat dan luar biasa. Kalau kita tidak berhenti berdoa, ada cara Tuhan untuk menolong kita. Amin. Saudaraku, sekarang ini keluarga saya, mereka mau kasih ayat firman Tuhan setiap hari. Anak saya kirim ayat kepada saya di handphone. Nanti jam 7 malam kami kumpul bersama-sama. Kami doa, kami muji Tuhan. Baru saya tanya, anakku, apa pesan Tuhan samamu? Dibacanya ayat firman Tuhan. Dikasihnya pesan-pesan didapat. Oh haleluya. Kamu apa anakku? Semua begitu. Saya merasa Tuhan, baik sekali kau Tuhan. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ayo nyanyi. Bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Refrennya aja. Yang sempurna ketika ku berdoa, bukan karena, tapi karena pekerjaan rohmu Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Saudaraku, rindukah engkau dengan suamimu, dengan anak-anakmu berdoa bersama? Yang rindu, bolehkah taruh tangan ke dadamu? Taruh tangan ke dadamu, tandanya kau rindu. Tuhan melihat dari surga. Tuhan akan menjawab doamu saudaraku. Kalau engkau mungkin tidak ada lagi suami, tapi kau punya anak. Hai ibu-ibu, apakah kau rindu kau berdoa bersama dengan anak-anakmu? Taruh tangan ke dadamu. Atau mungkin pada saat ini kau sendiri, ya kau datang sendiri kepada Tuhan untuk dibentuk Tuhan. Mari sebentar kita datang kepada Tuhan.
Supaya apa pesan Tuhan hari ini bisa terjadi dalam keluargamu. Tanpa masuk hadirat Tuhan, karakter gak akan terbentuk. Mari kita taruh tangan ke dada kita. Kita nyanyikan lagu ini kerinduanmu. Aku rindu suamiku, istriku, dan anak-anakku. Kami berkumpul bersama memuji Tuhan, melayani Tuhan. Ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saatku, di saatku, ya Tuhan. Oh, sempurnakan pekerjaan-Mu saat ini. Bawa umat-Mu ya Allahku. Oh, bawa umat-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. ketika ku berdoa, Amin. mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, Mujizat itu nyata. Kami berdoa Tuhan bagi saudara kami yang numpang tangan di dadanya Tuhan. Rindu supaya rumah tangganya rukun dan damai. Kalau pada saat ini ada yang suaminya yang kasar, yang kejam, atau suaminya sudah pergi lari entah kemana. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saatnya, waktunya, pertemuan akan dilakukan oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Mungkin anak kami ada di sini yang sudah merantau ke kemana, tidak tahu tak kemana perginya, bahkan mungkin mendengar berita-berita yang buruk tentang anaknya. Kami percaya saatnya, waktunya, Tuhan akan memulihkan dia kembali. Jamah setiap keluarga-keluarga di sini Tuhan. Kami rindu setiap hari, setiap hari ada pertemuan ibadah keluarga. Tuhan, secara manusia kami nggak sanggup melakukannya, tapi kami andalkan Tuhan melakukannya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sikit lagi saudaraku. Jadi saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Masuk ke poin pertama. Langsung aja poin pertama. 1, 2, iya. Iya. A, B, C, sama-sama kita baca. 1, 2, iya. B, C. Nah, bawa anak kepada Yesus, ya. Jadi kenalkan Yesus melalui doa, melalui pujian, melalui firman. Ajar secara berulang-ulang. Kalau belum bisa semua, siapa yang mau? Kalau anak ada 4, 1 yang mau, nggak apa-apa, 1 orang aja. Ayo nak, cuma kau yang mau. Ayo sama-sama, kita doakan abang-abangmu, nanti mau itu. Amin. Jangan nunggu sempurna. Nggak mau anak-anak, suami istri. Nggak mau suami istri, istri aja. Bergerak dimulai yang mau. Allah akan bekerja dari iman 1 orang. 1 orang selamat, seisi keluarga diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Jangan putus asa melihat rumah tangga yang hancur. Di dalam Yesus ada pengharapan. Tidak ada yang mustahil. Poin yang kedua. Sama-sama kita baca. 1, 2 ya. menjaga anak tetap di dalam Tuhan. A, B, C. A. Menjadikan diri teladan dalam Tuhan. B. Punya waktu bersama membangun mesbah keluarga. C. Didik dalam ajaran Tuhan. Nah, saudaraku, ajar mereka. Tapi kita perlu menjaga. Menjaga karakter anak itu sama dengan menjaga karakter kita. Dengar baik. Kalau saya nggak bisa menjaga karakter saya, itu akan transfer kepada anak saya. Saya jadi teladan. Jadi kalau saya penipu, saya berdoa untuk anak saya jujur, nonsen. Tidak akan terjadi, betul? Jadi saya harus menjaga karakterku. Ini bagus kita pelajari, karena sama-sama kita dibentuk Tuhan, gak ada yang sempurna saudaraku.
Saya ketika baca ini saya semakin semangat, saya mau rubah karakterku Tuhan. Aku harus jadi teladan bagi anak-anakku. Warisanku kepada anak bukan harta, tapi teladan hidupku. Yang mengerti katakan amin. Jangan wariskan uang kepada anak, anak akan menjadi hantu. Wariskan teladan hidup yang benar. Saudara, kita harus jadi teladan bagi anak-anak kita. Jadi jaga diri, jaga karakterku. Aku harus memberi contoh yang baik bagi anak-anakku. Yang kemudian waktu ada pertemuan, saya dengan anak-anak saya coba jagai dulu dia. Saya lihat, nah yang paling sering itu istri saya. Mana handphonemu? Dia tengok handphonenya. Oh, kamu tadi nonton ini ya nak ya? Kau tonton ini gak benar nak. Anak saya diingatkan oleh ibunya supaya jangan nonton sembarangan. Itu namanya menjaga anak. Jangan sembarangan kasih HP 24 jam. Dia nonton, masukkan nilai-nilai yang salah oleh setan. Sore saya usahakan, walaupun saya sibuk, saya usahakan tanya, nak mana PR-mu? Apa kendalamu tadi di sekolah? Kenapa kamu jadi pendiam? Kenapa PR-mu dimarahi guru gak siap? Saya belajar untuk mengenal anak saya, di mana dia yang salah. Dan ketika dia olahraga, saya gak mau lepas begitu aja. Siapa kawan olahraga nak? Ada pak, kawan sekelas. Oh begini anakku, nanti sampai sana tolong foto ya. Fotokan siapa kawanmu, selfie. Kemudian lokasinya. Saya lihat. Hari pertama, hari kedua saya percaya aja. Tapi hari ketiga saya udah mulai agak sanksi. Saya perlu juga lihat ke lapangan. Hari berikutnya saya cek ke lapangan. Ternyata benar anak saya jujur. Dia dengan orang yang benar dan tempat yang benar olahraga. Jadi itu cara kita menjagai anak-anak kita. Jagai anak-anakmu. Sebelum iblis mengambil, kita harus jagai anak-anak kita. Jagai kemana dia pergi. Tanyain saudaraku. Yang terakhir. Yang terakhir. Ya, 1, 2, ya. Mendoakan anak. Iya. ABC. A. Kita terbatas mengawasi anak. B. Berkat yang kita ucapkan terjadi bagi mereka. C. Anak bergantung pada Tuhan. Ya, kalau kita lihat tadi ayat yang di atas, itu Tuhan Yesus menompang tangan anak-anaknya. Dia tompang tangan anak-anaknya. Saya bersyukur, kalau saya disuruh khotbah saya bersyukur. Jujur, yang menjaga rohani saya adalah kalau saya melayani Tuhan. Karena ketika saya disuruh melayani Tuhan begini, ini sangat membuat saya menjadi serius untuk belajar firman, praktek firman. Dan ketika saya baca ini, oh iya ya, Tuhan Yesus tompang tangan anak-anak. Maka saya juga belajar, tiap hari saya tompang tangan anak saya. Saya berdoa juga semua kita di sini tompang tangan anak-anakmu. Amin saudaraku. Maka berkat mengalir kepada anak-anak kita. Doakan anak kita, tompang tangan dia. Hati anak ketika tompang tangan begini, damai dia. Damai, tenang. Dia merasa, baik kali papaku ini. Sayang kali papa samaku. Kasih kita kepada anak kita membuat dia menjadi bertumbuh luar biasa nanti. Dia menjadi cerdas, menjadi berkarakter yang baik. Tompang tangan anak-anak kita. Jadi ini pesan Tuhan hari ini. Penting kita membangun karakter. Karakter kuat, maka dia akan kuat melawan segala dosa dan prestasinya akan naik. Karakter lemah, maka dosa masuk, anak-anak hancur, jatuh hidupnya di masa depannya. Bangun karakter. Bagaimana cara membangun? Pertama, saudaraku, bawa kepada Tuhan lewat doa, pujian dan firman. Kedua apa? Jagai dia. Perhatikan HP-nya. Perhatikan dia melangkah. Yang terakhir, doakan dia, tompang tangan. Saya minta bangkit berdiri. Kita sama-sama datang kepada Tuhan.